Penting lagi, yang menandatangani penyaliban Yesus itu orang Saduki. Yahudi kan tidak satu. Saduki sekarang punah. Masa Farisi mau disalahkan? Farisi yang bertahan sampai hari ini kan. Saduki punah, Eseni punah. Tinggal Farisi dan Kristen. Jadi sekarang ini tinggal Farisi dan Kristen. Kristennya yang Kristen Yahudi maksudnya. Punah yang lain kan. Jadi kalau yang menandatangani Sanhedrin itu Imam Saduki, itu yang mewakili Saduki, tidak mewakili seluruh Yahudi. Nah ini kalau belajar sejarah lebih detail kan. Makanya pintu rekonsiliasi dibuka. Puncaknya Paus Yohanes Paulus kedua. Ini saya ceritakan Katolik karena punya bargaining position politik. Kalau Protestan kan tidak punya, ya kan? Mengunjungi Yerusalem bulan Maret tahun 2000. Saya masih ingat itu. Waktu dia mengunjungi Yerusalem, dikunjungilah Museum Holocaust. Karena apa? Bela rasa orang Kristiani terhadap penderitaan bangsa Israel. Didampingi siapa? Didampingi kepala rabi Yerusalem, perdana menteri Israel, semua datang ke situ mendampingi Paus. Kemudian habis itu nggak terduga-duga lagi, Paus datang berdoa di tembok ratapan, menyelipkan tulisan Shalom ke tembok itu. Itulah doa Paus. Lalu Paus, karena namanya Paus ya kan direkam di mana-mana. Doanya berbunyi apa? Tuhan, satukan kami dengan umat perjanjian-Mu dan maafkanlah dosa-dosa kami umat Kristen yang secara langsung dan tidak langsung pernah menciptakan teologi kebencian terhadap Israel. Lalu dia mengatakan setiap teologi yang mau memisahkan diri dari umat perjanjian adalah jalan sesat bidat Markion. Itu ucapan yang tajam sekali bagi seorang Paus Yohanes Paulus kedua. Bidat Markion Anda tahu, bidat yang menolak perjanjian lama, bidat Markion yang menolak penyaliban Yesus, karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, yang akhirnya dikembangkan oleh bidat Basilides abad ketiga akhir, abad kedua akhir, awal abad ketiga, yang mengatakan karena Yesus tidak real jadi manusia, maka yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene yang memikul salib, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu baru awal abad ketiga, namanya bidat Basilides. Ungkapan Paus ini dibuat serius bagi orang Yahudi. Oh, berarti gereja benar-benar membuka diri. Sejak saat itu posisi Yahudi berubah terhadap Kristen. Inilah kasih, saudara-saudara. Tapi kalau kita menanamkan teologi kebencian, ya melahirkan kebencian baru. Begitu dari pihak Kristen membuka pintu rekonsiliasi, Yahudi menyambutnya. 5 tahun lalu, kira-kira tahun 2015-2016 atau lebih ya, hampir 10 tahun, orang-orang Yahudi yang ada di Israel, Eropa, Amerika, Kanada menandatangani sebuah deklarasi bersama, namanya melaksanakan kehendak Bapa Surgawi. Dan di situ dituliskan, kami dalam sejarah memang sering terjadi perselisihan dengan umat Kristiani, tetapi kami harus menegaskan lebih banyaknya persamaan ketimbang perbedaan dalam penafsiran. Kami sama-sama berakar dari monoteisme Ibrahim dan tidak monoteisme Abraham, dan tidak ada seorang yang lebih berperan dalam memperkenalkan Taurat, membawa Taurat kepada bangsa-bangsa lain kecuali Yesus Kristus. Ini luar biasa loh pengakuan seperti ini. Dan rabi-rabi Yahudi itu menyepakati Kristen tidak lagi diklasifikasikan Abu Dazarah atau penyembahan berhala. Nah, pada tahun 2017, kalau 2015 rabi-rabi senior yang tanda tangan hanya 25, sekarang lebih dari 60 penanda tangan. Dan tentu itu disambut oleh orang Kristen. Terakhir, karena perkembangan ini, maka pemerintah Israel mengizinkan
seorang vikar yang mewakili orang-orang Katolik Yahudi tinggal di tanah suci Israel dan mendapatkan hak sipil mereka. Sekalipun ini ya masih diganjal di sana sini, tapi perkembangan sejarah. Artinya apa? Sejarah itu tidak stagnan. Ini berkembang semakin maju. Dan yang disiarkan di Indonesia itu ada orang jalan salib diludahi. Yang meludahi jalan salib sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu, sudah diadili. Di setiap agama itu kelompok ekstrim kan selalu ada. Tapi saya tidak pernah mau meladeni suara-suara sumbang begitu. Cukup saya munculkan gambar video Paus Francis mengunjungi Yerusalem, sedang menuju ke tembok ratapan, salibnya besar namanya Paus, didampingi oleh Rabi Yahudi. Nah ini nggak diludahi, ayo siapa yang banding ludahi Paus sekarang? Gitu saudara-saudara. Cara membaca sejarah itu harus utuh.